Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Berbahagia sekali kami dapat menjumpai saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, dan kami harapkan saudara-saudaraku semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan kesehatan dan afiah kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita cintai dan kita rindukan syafaatul udzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang kabar gembira dan penjelasan oleh Rasulullah kepada kita tentang sebuah fenomena yang sering kita dengar, bahwa banyak orang meninggal di kamar mandi, dan itu sering kita dengar. Maka di sini ingin kami menyampaikan bagaimana misteri itu menurut Rasulullah. Adapun kami mengambil judul misteri banyak orang meninggal di kamar mandi, ternyata begini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kamar mandi dan WC dibangun dengan teknologi modern dan sebagus apapun, tetapi tempat itu, yaitu kamar mandi dan WC itu adalah, menurut Rasulullah, adalah seburuk-buruk rumah atau tempat. Jadi tempat rumah kita itu yang terburuk adalah kamar mandi dan WC. Mengapa demikian? Karena di tempat itulah, tempatnya setan khubusi dan khobais berada. Dan memang tugasnya seperti itu. Selain itu, di tempat itu, pemandian itu adalah merupakan rumah dari setan. Rumah dari setan. Siapa? Di antaranya adalah setan khubusi dan khobais serta setan khonnas. Setan khonnas itu menurut Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat min syarril waswasil khonnas, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan khonnas. Setan khonnas ini selalu menguasai daerah hati manusia atau bersarang di dalam perasaan nafsu syahwat. Lalu ketika asma Allah disebut, setan akan mundur, setan khonnas tadi. Tetapi ketika lupa asma Allah disebut, maka berbisiklah ia dan mengajak berbuat segala yang berlawanan dengan keselamatan manusia serta ajaran Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, segala sesuatu pasti punya alat pembersih, sedangkan alat pembersih hati manusia adalah zikrullah atau ingat kepada Allah. Nah, itu kaitannya dengan masalah tempat. Begitu pula di dalam kitab Tambihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Muhammad atau kawan Anas Malik, katanya iblis pernah mengusulkan hak
rumahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, "Ya Tuhan, Kau buatkan anak Adam rumah khusus untuk berzikir kepadamu. Lalu mana rumahku?" Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, "Rumahmu yaitu tempat pemandian." Di rumah kita ada tempat yang dipakai untuk mandi umum di dalam satu keluarga itu. Ayah, ibu, anak, semuanya mandi di situ. Nah, dan di situ pula tempatnya rumah setan yang diusulkan oleh si iblis dan diterima oleh Allah. Silahkan kamu bertempat di situ. Lalu bagaimana sikap kita dengan keadaan seperti itu yang diinformasikan oleh Rasulullah seperti itu? Maka sebagai orang yang beriman, kita ingin tahu bahwa semua sudah mendengar ada kabar banyak orang meninggal di kamar mandi. Jadi ini orang yang mempunyai sakit jantung terutama. Ini sebaiknya, atau tidak mempunyai sakit jantung pun juga sebaiknya sebelum masuk ke WC mengucapkan kalimah thayyibah yang berupa surat Mu'awwidhatain atau Al-Falaq dan Al-Anas. Ya, yang mudah-mudahan dengan itu hati kita, jantung kita tidak ditempati oleh setan. Dan setan yang mengajak kepada ketidakbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita akan masuk WC, Rasulullah sudah meriwayatkan untuk membaca. Nah, ketika kita masuk kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi, kita akan dianjurkan untuk membaca doa ini. Ya, doa ini. Karena WC, kamar mandi itu tempat yang seburuk-buruk tempat di rumah kita, maka kita diminta untuk membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Itu jika kita masuk ke kamar mandi. Jika di kamar mandi ada WC, maka kita dianjurkan juga untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan syaitan jantan dan dari godaan syaitan betina. Ya, itu jika kita dalam satu kamar mandi juga ada WC-nya. Dan ketika kita setelah selesai dari situ mandi dan berhadas besar atau berhadas kecil, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu ghufranaka alhamdulillahilladzi alhaba anil adha wa afani. Ya. Ghufranakal hamdu lillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ya. Yang artinya aku memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bahaya daripadaku dan menyehatkanku. Ya, karena kalau kita berhadas harus segera dikeluarkan, dan setelah dikeluarkan kita berdoa seperti itu, karena kalau kita menahan hadas bisa menjadi penyakit. Maka doanya seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita membaca surat Al-Mu'awwidhatain sebelum masuk, kemudian dilanjutkan dengan doa masuk kamar mandi, dilanjutkan dengan membaca surat doa masuk WC, dan setelah keluar berdoa seperti itu, insya Allah kita akan terhindar dari godaan setan dan kita tidak akan mendapatkan keburukan, yaitu dengan meninggal di kamar mandi.
Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, kekhilafan itu tentu kami yang melakukan, dan barangkali ada benarnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.